Jadi kalau kita ngelihat dari bagaimana MBG begitu ngotot, gak mau libur, bahkan di Hari Raya Idul Fitri, itu menunjukkan sebuah ketamakan orang-orang yang rakus kepada proyek. Dan ya inilah fakta dan buktinya. Puasa dikasih MBG, libur pun masih mau dikasih. Sekolah libur, semua libur, MBG gak mau. Selamat malam semuanya. Nggak kerasa bentar lagi atau 2-3 minggu lagi kita akan melaksanakan libur nasional Hari Raya Idul Fitri, di mana semua sekolah, semua kantor-kantor libur panjang. Banyak orang, mayoritas masyarakat Indonesia juga akan melaksanakan mudik ke kampungnya masing-masing. Tapi MBG menolak untuk libur. Ya karena kalau kita pekerja biasa atau ya pengusaha swasta ataupun pemerintahan gitu kan, itu ketika ada libur nasional ya udah kita libur, nggak beroperasi, tutup tuh toko, bank, apapun lah tutup gitu ya. Tapi MBG itu maunya tetap berjalan, sekalipun di Hari Raya Idul Fitri lah orang lagi sholat Id gitu ya, MBG maunya tetap hidup, tetap aktif gitu. Atau makanan MBG tetap menjadi santapan di Hari Raya Idul Fitri. Jadi ya mereka menolak untuk libur. Ya sebenarnya bukan menolak untuk libur gitu, tapi maunya sekalipun lagi libur panjang, itu makanan-makanan MBG tetap disalurkan. Bahasa yang lebih jujurnya, para pemilih MBG ini atau BGN itu maunya sekalipun libur, uangnya tetap terus berputar gitu, tetap terserap, tetap dinikmati oleh para elitnya. Jadinya ya mereka cari cara gitu, cari akal, gimana caranya supaya MBG ini ya sekalipun libur tapi uangnya tetap terserap, tetap ada bill masuk, tetap ada perputaran uang dari APBN, dari pusat ke daerah gitu. Makanya kemudian diakali supaya nanti ketika libur panjang ini MBG itu bisa menyalurkan satu paket bundling, di mana makanan yang diberikan kepada siswa itu nanti cukup untuk 1 minggu atau sepanjang libur nasional dari 18 sampai 24 Maret nanti. Jadi mungkin tanggal 17 atau tanggal 16-nya itu akan dikasih tuh makanan lengkap selama seminggu. Mungkin nanti dikasih hari ya, tiap paketnya. Ya ini kan sebenarnya gitu ya adalah sebuah akal-akalan yang nggak masuk akal gitu. Ya kita sih paham maksudnya, mereka mungkin dari sisi positifnya ini supaya masyarakat bisa tetap menikmati MBG. Cuma kan logikanya di Hari Raya Idul Fitri emang ada orang yang kekurangan makanan? Ya kalaupun ada mungkin di wilayah bencana yang kena banjir dan sebagainya. Tapi kalau yang wilayah-wilayah normal, mana ada, semuanya berlimpah makanan. Karena ya Hari Raya Idul Fitri ini kan dirayakan sama umat Muslim gitu ya, dan dalam Islam ada kewajiban untuk zakat, dan zakat itu dibayarkan tepat di bulan Ramadan. Jadinya perputaran uang di tengah masyarakat itu lagi bagus-bagusnya, lagi tinggi-tingginya untuk konsumsi lokal, untuk kebutuhan lokal. Artinya kalau cuma masalah makanan seharusnya bukan jadi soal. Sehingga kalau MBG merasa mereka tetap harus menyalurkan di Hari Raya Idul Fitri, ya ya itu menunjukkan bahwa mereka ini emang bukan orang Islam kayaknya. Atau mereka nggak paham soal konsep ada zakat di Hari Raya Idul Fitri, itu lagi banyak-banyaknya cemilan dan makanan. Ya tapi oke lah, mungkin niatnya baik gitu ya. Mungkin mereka merasa kita tetap ingin berkontribusi meskipun libur, karena yang namanya bergizi itu nggak boleh libur. Oke, gitu ya. Oke lah, narasi-narasi atau niat positif itu bisa kita coba pahami. Cuma kan masalahnya pelaksana yang ada di bawah itu bego-bego. Mau gimana lagi gitu. Pelaksananya itu apa ya? Bukannya inisiatif memberikan sembako yang bisa dikonsumsi dalam waktu yang durasi lama 7 hari gitu ya. Tapi malah memberikan jajanan atau roti-rotian, yang makanan-makanan kemasan yang bisa tahan selama 7 hari, yang expirednya lebih dari 7 hari. Itu kan kebodohan yang hakiki.
Sangat sempurna sekali gitu, judulnya makan bergizi gratis, tapi yang diberikan nggak bergizi sama sekali. Ya dari pusat bisa aja gitu, BGN bilang wah kita kasih kurma, kasih apa namanya abon gitu ya. Cuma kan masalahnya kurma itu mahal, abon juga mahal, abon sapi, abon apapun lah, abon ikan mahal gitu, dan bikinnya juga susah. Sementara anggaran makannya sehari kan cuma 8.000. Jadi ya kalau disalurkan abon sama kurma ya menjadi nggak seberapa. Dan selain itu ya udahlah capek, nambah kerjaan, untungnya nggak seberapa bagi dapur-dapur MBG ini. Makanya mereka nggak mau menyalurkan abon sama kurma. Mereka menyalurkan yang ya sekiranya mudah, tinggal beli, langsung kasih, dan kemudian mereka untung besar. Itu aja gitu. Mereka beli dari toko, terus kemudian ya kalau anggarannya 8.000, diupayakan cuma 5.000 yang sampai gitu kan. Udah untung 3.000, beres. Ya sebenarnya masalah dari MBG yang memaksakan untuk tetap menyalurkan di Hari Raya Idul Fitri ini bukan soal jenis makanannya menurut saya gitu ya. Ya itu juga masalah, tapi lebih dalam dari itu. Sebenarnya kenapa sih MBG gak mau libur gitu? Kenapa? Kan anak-anak lagi nggak sekolah, ya udah libur aja. Soal anak-anak di rumah itu mereka makan kok, bisa mereka makan gitu. Kalian juga baru sekarang ada MBG seolah-olah wah kalau nggak ada MBG mereka nggak makan gitu kan. Itu kan kesalahan yang sangat-sangat fatal gitu. Dan sebenarnya kenapa MBG ini kayak ngotot sekali gitu. Dan kengototannya itu kayak nggak mau denger, nggak mau menerima satu fakta kenyataan di lapangan bahwa sebenarnya mereka ini nggak terlalu dibutuhkan. Seperti misalkan gitu ya, MBG di bulan Ramadan. Udah jelas Ramadan itu nggak makan gitu. Orang-orang puasa. Ya kalaupun ada anak SD yang nggak puasa kan latihan untuk puasa gitu. Jadi ketika MBG tetap maksa di bulan Ramadan itu udah nggak masuk akal. Terutama kepada anak-anak SMP dan SMA. Bulan Ramadan kok dikasih MBG. Tapi ternyata ya nggak cukup sampai di sana. Bahkan di Hari Raya Idul Fitri pun mau dikasih MBG. Jadi habis sholat ya MBG. Ya jadi saya tuh dari kemarin berpikir kenapa sih MBG ini kayak nggak mau libur gitu ya. Wong cuma sebentar aja kenapa sih nggak bisa. Dan setelah saya coba gabung-gabungkan dari sekian banyak pemberitaan ya akhirnya saya maklum dan paham gitu ya. Ya karena bagaimanapun MBG ini kan perharinya tuh triliunan rupiah perputaran uangnya yang bisa diserap dari APBN ke ya pengusaha-pengusaha lokal atau loyalis rezim hari ini gitu. Jadi kalau sehari libur wah mereka rugi, nggak bisa nyerap APBN, nggak bisa nyusu. APBN jadi tidak tercuci secara bersih gitu. Nggak bisa disedot gitu. Jadinya mereka ya gimana caranya meskipun libur tetap bisa disedot gitu kan. Apalagi kalau ngelihat dari bagaimana ada aturan bahwa bonus bagi SPPG itu katanya 6 juta rupiah itu sudah ada aturannya per hari. Jadi kalau libur sampai 7 hari, wah mereka rugi. Perharinya 6 juta gitu ya SPPG. Malah libur 7 hari ya nggak maulah mereka. Jadi ya gimana caranya tetap ada kegiatan MBG sekalipun libur, tetap bisa disedot uangnya dan tetap ada bonusnya selama 6 juta, sebesar 6 juta per hari. Jadi kalau kita ngelihat dari bagaimana MBG begitu ngotot, gak mau libur, bahkan di Hari Raya Idul Fitri itu menunjukkan sebuah ketamakan orang-orang yang rakus kepada proyek. Dan ya inilah fakta dan buktinya. Puasa dikasih MBG, libur pun masih mau dikasih. Sekolah libur, semua libur, MBG gak mau. Tetap jalan, tetap terserap uangnya gitu kan. Ya kalau dasarnya sudah ketamakan dan rakus yang sudah sedemikian jelas seperti ini, maka ya bisa dinilai secara keseluruhan program ini memang ya cuma soal kerakusan dan elit-elit saja gitu. Urusan gizi nggak gizi itu nggak ada soal, yang penting APBN bisa terserap sebanyak-banyaknya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.